Profesi dokter umum dihapus. Keputusan ini masuk dalam sistem jaminan kesehatan nasional yang resmi berlaku sejak 1 Januari 2014 lalu. Nantinya garda terdepan yang melayani masyarakat berganti menjadi dokter layanan primer. Dari penelusuran Valdia Baraputri, aturan ini tak sekedar mengganti nama, tapi mengharuskan 90.000 lebih dokter umum di Indonesia sekolah lagi. Siapa yang melayani kesehatan masyarakat ketika para dokter umum kembali ke bangku kuliah? Valdia menyajikan penelusurannya untuk Anda. Istilahnya penilaiannya lebih terbatas. Butuh waktu 6 tahun lamanya bagi Rudi Kurniawan hingga bisa menjalankan praktek sebagai dokter umum di ibu kota. Tapi baru 3 bulan menjalani profesi ini, ia dan para dokter umum lainnya berhadapan dengan sebuah keharusan baru. Kembali ke bangku kuliah. Kalau ditambah dengan studi dokter pelayanan primer ini selama 2 tahun, berarti total berapa tahun sekolah? Sekolah 5 tahun, ditambah 2 tahun layanan primer, 7 tahun, belum ditambah dengan internship di daerah 1 tahun. Jadi total 8 tahun ya. Dalam aturan jaminan kesehatan nasional yang berlaku sejak awal tahun 2014, dokter layanan primer adalah dokter dengan kemampuan setara dokter spesialis yang berada di garis terdepan melayani masyarakat. Artinya, takkan lagi ada dokter umum. Seperti yang ditegaskan Wakil Menteri Kesehatan, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti. Pak Gufron, mengapa dokter umum ini dalam tanda kutip ditiadakan gitu menjadi dokter layanan primer? Ya, sebetulnya bukan ditiadakan ya, tetapi ditingkatkan ya. Jadi bahwa kita ketahui di dalam sistem jaminan kesehatan nasional, yang paling utama dan pertama ketemu pasien ya, itu adalah dokter layanan primer. Nah, di dokter layanan primer ini sekali lagi bukan dokter umum dihapus ya, tetapi ditingkatkan kompetensinya sehingga pasien itu atau masyarakat itu tidak seperti sekarang kalau dokter umum atau puskesmas gitu, bayangannya kemudian kurang begitu bagus ya, kurang kompeten begitu. Gufron menjelaskan lebih jauh perbedaan dokter umum dengan dokter layanan primer, yang kompetensinya lebih tinggi tapi menangani hal yang sama seperti dokter umum. Kalau penanganannya sama, mengapa harus menjadi dokter layanan primer begitu? Ya, dokter layanan primer ini harus memahami betul riwayat penyakit dari individu dan keluarga ya, bahkan komunitas yang menjadi tanggung jawabnya ya, masing-masing. Lalu juga dia akan bertindak kapan masyarakat atau pasien yang menjadi tanggung jawabnya itu dirujuk dan kapan tidak dirujuk begitu. Jadi dokter layanan primer akan lebih kompeten dan lebih bagus gitu, setingkat atau setara dengan spesialis. Demi kemampuan ini, puluhan ribu dokter umum yang ada di tanah air diwajibkan menempuh studi lanjutan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kedokteran yang baru. Aturan yang membuat pusing kalangan dokter sendiri. Kalau semuanya harus sekolahkan baru bisa memberi pelayanan, maka negara ini membutuhkan waktu yang sangat banyak karena jumlah dokter umum sekarang ini itu ada 90.000, 95.000. Berapa lama negara ini bisa menyekolahkan mereka sampai bisa betul-betul kompeten seperti yang diinginkan oleh undang-undang? Karena ada sekitar 148-49 penyakit yang harus mereka kuasai betul. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Zainal Abidin, mengakui masih ada keberatan dari sejumlah dokter akan peraturan baru tersebut. Ada beberapa dokter ingin melakukan judicial review tentang peraturan itu, karena itu memberatkan dari segi dokter dan juga memberatkan negara. Memberatkan masyarakat. Bisa dibayangkan 90.000 dokter umum berpraktek melayani masyarakat tiba-tiba tidak boleh berpraktek. Terus siapa yang melayani masyarakat? Jadi tidak hanya masyarakat saja yang masih pusing akan sistem baru ini, tapi dokter juga begitu ya? Betul. Dan tidak semua dokter umum mengetahui peraturan yang mengharuskan mereka menempuh studi lanjutan.
Seperti pengakuan Dr. Irma Sufriani yang memimpin Puskesmas Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Dia harus belajar lagi supaya setara dengan spesialis? Nah, Sudah ada itu sosialisasinya? belum ada, karena saya sendiri juga belum pernah dengar seperti itu. Tapi yang setahu saya, dokter layanan primer ini akan dibentuk menjadi dokter keluarga. Nah, dokter keluarga inilah yang memang perlu pendidikan setahun sampai 2 tahun. Apakah itu yang dimaksud? Nah, itu saya juga nggak ngerti juga itu. Aturan baru ini tak pandang bulu, berlaku bagi dokter umum yang telah praktek, muda maupun tua. Bagaimana tanggapan Dokter Rudi dengan calon-calon dokter nih ya, yang sekolahnya sudah lama, tapi nanti harus ditambah lagi sekolah lagi 2 tahun? Yang pertama mereka pasti akan kaget ya tentunya, wah sekolah sudah lama, kenapa harus tambah lagi 2 tahun? Ya tentunya mereka bertanya-tanya, sebenarnya untuk apa gitu. Bagaimana dengan dokter umum yang usianya memang sudah lanjut? Apakah dia harus sekolah lagi untuk itu? Nah, itu yang masih jadi pertanyaan. Ya, karena belum ada sosialisasi seperti itu. Undang-Undang Kedokteran menyebutkan pendidikan lanjutan hanya diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Negeri atau swasta berakreditasi A, dengan waktu studi setidaknya 2 tahun. Nah, dalam peraturannya memang betul ya Pak, diharuskan untuk menjalani studi lagi selama 2 tahun agar bisa dianggap setingkat dengan dokter spesialis. Tidak harus 2 tahun ya. Jadi waktunya belum ditentukan ya. Tetapi namanya karena ini setara dengan spesialis, ya bisa 2 tahun ya. Bisa lebih juga ya. Atau bisa kurang sedikit gitu. Apa itu yang kita inginkan dengan membuat satu undang-undang, dan tempat pendidikannya hanya Fakultas Kedokteran Negeri yang akreditasi A. Jadi bisa dipilih berapa Fakultas Kedokteran yang akreditasi A. Apakah dia mampu menampung 90.000 itu dalam waktu 1 tahun bisa selesai? Itu tidak mungkin. Tentu karena kompetensinya, tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Nah, ini berbeda ya. Maka insentifnya tentu juga berbeda ya. Bahkan pada waktu mengambil program pendidikan dokter layanan primer ya, itu dia bisa mendapatkan insentif, jadi tidak membayar tapi malah dibayar begitu. Dengan sistem yang baru, dokter pelayanan primer diberikan tanggung jawab menangani sejumlah penduduk yang telah ditentukan sesuai wilayahnya masing-masing. 1 orang penduduk biaya kesehatannya senilai Rp10.000. Jumlah inilah yang diberikan kepada dokter di awal bulan untuk berbagai kebutuhan. Sehingga dokter berupaya ya, berbeda dengan dulu yang dibayar fee for service, sekarang berupaya untuk masyarakat itu sehat, jangan sampai jatuh sakit. Karena kalau jatuh sakit ya dia harus ngasih obat, harus mengambil dari uang yang 50 juta tadi. Nanti obat habis kontrol ya Bu? Nah, itu kalau termasuk semua obat. Iya, obat segala macam lah, keperluan bahan habis pakai ya, untuk kalau dia nyewa ruang ya untuk nyewa listrik segala macam itu. Itu semuanya sudah termasuk seluruh biaya, termasuk gaji saya, penghasilan bidan saya, perawat saya sudah semua di situ. Semuanya sudah termasuk. Sudah termasuk itu. Boleh jadi hanya 2 juta yang dapat dalam 1 bulan. Karena itu kami minta insentif khusus. Dokter pelayanan primer hanya akan praktek di puskesmas, klinik, dan UGD. Rumah sakit sebagai pelayanan sekunder diisi oleh para dokter spesialis yang menerima rujukan dari dokter pelayanan primer. Sementara, pelayanan tersier adalah rumah sakit khusus penyakit tertentu. Jadi sebagai dokter layanan primer ya, itu antara lain ini harus bisa menolong persalinan. Jadi kalau sekarang kan jarang dokter umum menolong persalinan, meskipun dalam proses belajar mengajarnya, waktu pembelajaran di fakultas itu mereka harus menolong persalin juga, tapi di lapangan ya, di prakteknya itu jarang. Bagaimana dengan pendapatannya? Apakah setara juga dengan spesialis, Dok? Makanya kalau kami berharap bahwa yang datang di praktek dokter ke depan bukan orang sakit, tetapi orang sehat, ingin agar tetap sehat. Belum ada kepastian kapan aturan yang menghapus dokter umum ini akan dilaksanakan. Untuk sekarang ini, Kementerian Kesehatan meminta para dokter umum melanjutkan studi lewat jalur-jalur non-formal. Kalau dokter umum agak berat, paling enggak ya sampai tahun 2014 sampai 2019 lah gitu ya.
Berarti masih non-formal, studi non-formal sampai 2019 kira-kira. Ya, kalau bisa lebih cepat ya, tapi range itu ya. Jadi maksimum 2019 sudah harus ada pendidikan formal begitu. Bagi Irma yang telah lama berpraktek sebagai dokter umum, tak banyak pilihan yang bisa dilakukan untuk mempertanyakan aturan ini. Ia memilih menghadapinya dengan unjuk gigi. Selama ini kan masyarakat itu hanya tahunya sedikit-sedikit ke spesialis. Padahal untuk itu sendiri perlu ditangani dengan dokter umum saja. Jadi memang program JKN ini saya rasa cukup baik. Karena saatnya lah dokter umum ini memberitahukan atau mengatakan kepada masyarakat kalau kompetensi mereka tuh bisa sebenarnya untuk ini. Jadi Anda nggak perlu ke spesialis. Sementara Rudi memilih untuk membuktikan kemuliaan dokter sebagai profesi. Kita kan namanya dokter harus belajar sepanjang hayat. Namun yang perlu diketahui adalah sebenarnya kompetensi apa yang ingin dicapai selama 2 tahun untuk sekolah layanan primer itu. Karena pada dasarnya dokter umum dari awal sudah dilatih memang untuk berada di layanan primer. Oh gitu. Jadi tidak keberatan selama ini? Iya, asal diperjelas lagi sebenarnya apa yang diharapkan dari 2 tahun itu. Bersedia tidak di puskesmas? Bersedia saja. Namanya juga pelayanan kan.